Kisah akan berfokus pada seorang narapidana yang sudah dinyatakan bebas tepat hari ini, di mana pria yang dipanggil dengan nama driver ini pun nampak terburu-buru seperti sudah tidak sabar untuk segera melakukan sesuatu. Sesaat setelah keluar, si driver pun langsung pergi menuju ke sebuah tempat mobil bekas di mana dia nampak sudah mengetahui bahwa di situ ada sebuah mobil yang sudah disediakan beserta dengan sebuah foto dirinya bersama saudaranya. Namun kita bisa melihat bahwa ada sebuah berkas-berkas dan foto seorang pria yang sepertinya adalah target yang ingin dia datangi. Benar saja, si driver pun langsung mendatangi pria itu di sebuah kantor dan membunuhnya tanpa rasa ragu sedikit pun. Bahkan dia sama sekali tidak peduli dengan kamera CCTV yang sedang merekam aksinya tersebut. Dan inilah Faster. Di sisi lain kita akan melihat seorang pecandu narkoba yang terlihat sedang membeli barang haram, di mana Anda akan terkejut ketika mengetahui bahwa ternyata si pecandu itu adalah seorang petugas penegak hukum yang kita panggil saja si polisi. Dengan gaya selengean dan udut di sembarang tempat, si polisi pun mendatangi TKP kasus pembunuhan yang dilakukan si driver tadi, di mana si polisi wanita nampak terkejut ketika mengetahui bahwa dirinya harus bekerja sama dengan si polisi yang reputasinya dikenal sangat buruk sekali. Kembali ke si driver yang mendatangi seorang penyedia jasa pencari identitas, di mana mobil dan nama target yang sudah tersedia tadi siang adalah dilakukan oleh si pria ini. Sesuai kesepakatan, si driver pun memberikan uang yang akan ditukar dengan daftar nama-nama target yang akan si driver bunuh, di mana saat si pria ingin negosiasi ulang harga, si driver pun menolak melakukan hal tersebut. Oke. Si pria pun memanggil pengawalnya memiliki badan besar, namun saat melihat tato khas Samoa yang ada di tangan si driver, si pengawal itu langsung lari terbirit-birit sehingga si pria tak punya pilihan lain selain menyerahkan daftar nama-namanya. Sementara itu, si polisi dan si polwan pun terlihat sedang menganalisa rekaman video saat insiden di kantor tadi siang terjadi, di mana si polwan yakin bahwa pembunuhan ini berlatarkan balas dendam karena dari ekspresi si korban terlihat dia sudah mengenal si driver dan nampak sudah tahu bahwa dia akan membunuhnya. Entah sebenci apa driver kepada para target yang nampak seperti bukan orang-orang jahat, karena jika dilihat dari foto dan pekerjaannya, mereka seperti orang baik yang memiliki pekerjaan baik dan kehidupan yang baik. Tapi entahlah, kalau kata Samsul mah, jangan melihat sampul dari bukunya. Itu. Di sisi lain, di luar konflik yang sedang terjadi, kita akan melihat seorang pria yang memiliki hobi sebagai pembunuh bayaran, di mana dia biasa melakukan pembunuhan hanya untuk uang $1 saja, karena pada dasarnya dia mencari tantangan untuk mengalahkan rekor seseorang dan mencapai titik tertinggi pada pencapaian dalam hidupnya. Tak lama dia pun mendapat telepon dari The Continental atau perusahaan yang menaungi para pembunuh bayaran bahwasannya ada seorang klien yang ingin menyewa jasanya untuk membunuh seorang target, yaitu si driver. Sementara itu, si polisi dan polwan akhirnya berhasil mengungkap asal-usul driver yang ternyata dulunya adalah seorang supir bagi para perampok bank, di mana dia dan sang kakak alias saudaranya terkenal memiliki kemampuan melarikan diri yang sangat lihai. Dan sesuatu yang tak terduga terjadi saat mereka disergap oleh kelompok lain sehingga si kakak harus tewas digorok dan si driver sendiri ditembak dari belakang tepat di tempurung kepalanya oleh salah satu dari kelompok tersebut.
Dan sekarang semuanya menjadi masuk akal ketika si driver sangat ingin sekali membunuh mereka semua. Karena dengan bangkitnya dia dari kematian, bukan bangkit sih, tapi lebih keberuntung. Karena pelurunya tembus pipi dan tidak mengenai bagian vital dari otaknya. Sehingga untuk para pelaku, siap-siap saja. Kalian semua akan diburu dan akan menghadapi kematian cepat atau lambat. This guy refused to die. Kembali ke si driver yang berhasil menemukan alamat pelaku kedua, yaitu seorang kakek yang ikut terlibat dalam penyergapan di masa lalu, di mana si driver langsung mendobrak masuk rumahnya dan menembak kepalanya tanpa ada basa-basi sedikit pun. Saat akan pergi, ternyata si pembunuh bayaran sudah ada di sana, di mana mereka terlibat adu tembak yang membuat si pembunuh bayaran kewalahan sampai-sampai tangannya gemetaran, yang mana itu baru sekali dia alami sepanjang karir pembunuhannya, sehingga ia semakin berambisi untuk mendapatkan si driver. Namun karena motivasinya berbeda, si driver pun berhasil lolos pada hari itu. Punked me. No fear, no hesitation. Nothing. Tanpa membuang waktu, si driver pun langsung menuju ke pelaku ketiga yang sekarang bekerja sebagai staf keamanan di sebuah klub malam, di mana saat driver menjalani pemeriksaan oleh seorang penjaga, di situ kita bisa melihat wajah dendam dan tatapan yang tak sabar untuk membunuh, di mana si driver masih ingat betul bahwa tangan pria itulah orang yang telah menggorok leher saudara laki-lakinya. Dengan sebuah tusukan menghancur es, si driver pun mendatanginya di toilet, kemudian menguncinya dari dalam, di mana si driver bisa dengan mudah menikamnya beberapa kali sampai si pelaku ketiga ngegoprak tak berdaya. Di detik-detik sekarat itulah si pelaku pun mengatakan bahwa dia memiliki seorang putra dan memohon agar si driver mau menyampaikan permohonan maafnya kepada anaknya tersebut. Di sisi lain, si pembunuh bayaran terlihat sangat bahagia karena baru saja menikah, di mana dia mengatakan kepada istrinya bahwa dia akan pensiun dari pekerjaan membunuhnya. Tapi karena wajah dan kemampuan si driver terus membayanginya dan menghantui pikirannya, si pembunuh bayaran pun kembali panas dan nekat melakukan pembunuhan sekali lagi hanya untuk bisa menyaingi dan membunuh si driver tersebut. I thought you said you were done. Kembali ke si driver yang sedang dalam perjalanan menuju pelaku keempat, di mana mobilnya tiba-tiba terhenti saat mendengar berita di radio bahwa pelaku ketiga yang tadi dia bunuh ternyata belum meninggal dan sedang dirawat di rumah sakit dengan kondisi kritis, sehingga si driver memutuskan untuk putar balik dan menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Tanpa basa-basi dan mencela-mencela, si driver pun langsung sosolodong masuk ke dalam rumah sakit dan menembak si pelaku ketiga tepat saat para dokter dan perawat sedang mengobati lukanya. Si polisi yang kebetulan ada di sana pun langsung bergerak ketika mendengar suara tembakan, di mana dia mencoba mengejar si driver ke ruang bawah tanah, tapi tiba-tiba ya, si driver pun sudah berada tepat di depan bebenguknya, di mana si polisi yang sudah pasrah pun langsung ngerumpuyuk dan ikhlas jika dirinya harus tewas di tangan si driver ini. Dan apa yang terjadi? Si driver pun pergi begitu saja saat melihat ada lencana polisi di pinggangnya, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa sebrutal-brutalnya si driver, dia tetap seorang orang yang baik atau pribadi normal yang masih memiliki aturan dan etika dalam membalas dendam. Jangan seperti The High Table yang tidak pandang bulu, semua diembat, mau miskin atau kaya. Tapi yang lebih sering sih orang-orang miskin, semua diembat tanpa terkecuali dan tanpa rasa kasihan sedikit pun. Sudah mah haknya diambil, sekarang cari duitnya dipersulit lagi. Saat akan pergi, si driver pun langsung disambut oleh si pembunuh bayaran yang berambisi mendapatkannya, di mana mereka terlibat kejar-kejaran yang membuat si pembunuh bayaran terpojok.
Saat ada kesempatan, si driver pun tak menembak orangnya, tetapi ban mobilnya, di mana si pembunuh bayaran justru membalas dengan sebuah tembakan mematikan yang berhasil menyerempet leher dari si driver. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Si driver pun terlihat sedang dalam perjalanan menuju pelaku keempat alias pelaku terakhir yang menjadi target buruannya, di mana si pelaku yang satu ini akan sangat amat membuat si driver ini dilema karena sekarang si pelaku benar-benar sudah bertaubat dan berprofesi menjadi seorang pendeta yang sangat taat. Selesai khotbah, si driver pun menemui si pelaku di belakang panggung, di mana saat anak dan istrinya masuk, ia pun meminta mereka untuk pulang duluan karena dirinya masih ada urusan dengan si driver. You go on home now. Let's take a walk. Setelah berjalan keluar agak jauh dari tempat khotbah, si pelaku atau yang sekarang menjadi bapak pendeta pun ikhlas jika memang si driver mau membunuhnya, dan jika memang itu yang terbaik dan membuat si driver menjadi merasa lebih baik, beliau pun pasrah dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. It was there that I gave my life to God. Vengeance and hate. I can't. Dengan emosi yang meluap-luap dan jiwa yang dipenuhi dendam, ternyata tidak membuat si driver menutup hatinya karena ternyata masih ada sedikit hati nurani dalam dirinya sehingga dia memutuskan untuk membiarkan si pelaku keempat hidup agar bisa memberikan hal positif kepada orang-orang banyak. I know you see his heart. Ketika misinya telah selesai dan dendam saudaranya sudah terbalaskan, si driver pun duduk di bangku jemaat. Namun tiba-tiba muncullah si pembunuh bayaran yang langsung menodongkan pistol kepadanya dan meminta sedikit hormat sebagai sesama pembunuh. Sporting chance. So I'm starting to think you don't take me very seriously, my friend. A little professional courtesy from up here. Screw you. Karena si driver tidak memiliki dendam terhadapnya, ia pun terlihat diam, duduk, tenang, tanpa melakukan perlawanan apapun, sehingga hal itu semakin membuat si pembunuh bayaran kesal karena merasa tidak dihargai sebagai seorang pembunuh profesional yang sudah melanglang buana kemana-mana. Saat si pembunuh bayaran akan menembaknya, muncullah si polisi yang datang ke lokasi dan meminta si pembunuh bayaran untuk menurunkan senjatanya, di mana akhirnya terkuaklah fakta yang akan sangat-sangat mengejutkan bahwasannya si polisi lah orang yang telah menyewa si pembunuh bayaran untuk membunuh si driver, dan tiba-tiba ya, si polisi pun menembak kepala si driver tepat di bekas luka tembakannya dulu, di mana kita akan diperlihatkan kilasan masa lalu yang menunjukkan bahwa si polisi lah orang yang telah menembak kepalanya sekaligus otak dari penggerbekan dan pembunuhan atas saudara si driver ini. Walah. He didn't even know about you. Forgot to pay you. Call it a hobby. Di saat bersamaan kita akan melihat si polwan yang sedang dalam perjalanan menuju ke TKP, di mana dia terkejut saat melihat berkas-berkas yang baru saja ia terima karena di situ terdapat 5 pelaku termasuk si polisi, di mana keempat pelaku itu dulunya adalah para informan yang dikendalikan langsung oleh pihak kepolisian. Go with the flow, my ass. Kembali ke si polisi yang sedang teleponan romantis dengan sang istri, di mana dia mengatakan bahwa dirinya akan segera pulang dan ingin segera melakukan olahraga berkeringat, tapi tiba-tiba ya, si driver ternyata masih hidup berkat plat besi yang digunakan untuk menyambungkan tengkorak kepalanya yang pecah akibat tembakan si polisi di masa lalu. Sehingga maaf saja nih jika si polisi tidak jadi olahraga dengan istrinya karena si driver harus membunuhnya saat itu juga. Setelah kejahatan si polisi berhasil terungkap oleh si polwan dan pasukannya yang datang untuk menangkapnya walau terlambat, si pembunuh bayaran sendiri memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan hidup bahagia bersama istri tercintanya. Where are you? I'm coming home. Untuk si driver sendiri, ia pun memutuskan mengendarai mobil klasiknya, di mana dia bermaksud untuk pergi ke Rio de Janeiro untuk bertemu dengan Dominic Toretto. You're a long way from home. I'll see you soon, Toretto.
tamat, ending yang sedikit memuaskan. Cuau, cuau, cuau.